Di video kali ini, saya akan bahas 3 komponen agar bisnis berkembang dan kita mulai sekarang juga. Sebelum saya bahas 3 komponen penting ini, yang mau saya tekankan adalah fokus dulu untuk menjadikan 3 komponen ini aman sentosa dan nggak terabaikan dulu sebelum membangun bisnis berikutnya. Kenapa begitu? Karena banyak bisnis owner yang nafsuan bikin banyak bisnis, padahal bisnis yang ada itu masih carut-marut di 3 komponen ini. Akan sulit mengembangkan bisnis sampai mapan kalau nggak fokus itu, ya. Apalagi kalau bisnis ownernya adalah cowok. Cowok itu sulit melakukan sesuatu yang multitasking dibandingkan dengan wanita. Nggak percaya? Tenang, ada riset ilmiahnya kok. Menurut hasil penelitian dari Dr. Svetlana Kuptsova ya melalui scan MRI di HSE Neurolinguistic Laboratory ya antara otak pria dan wanita, itu ternyata ditemukan bahwa wanita itu lebih mudah melakukan multitasking ya dibanding pria karena otak mereka nggak perlu memobilisasi sumber daya tambahan untuk melakukannya. Jadi otak wanita ini ya bereaksi lebih cepat dan lebih baik untuk menghadapi banyak pekerjaan sekaligus. Dan faktanya banyak terjadi kalau kaum pria itu buka banyak bisnis bersamaan, biasanya hanya 1 atau 2 saja yang mapan. Yang lainnya biasanya hidup segan, mati pun sulit. Nah, apa aja 3 komponen penting yang harus Anda fokuskan agar bisnis Anda berkembang? Yuk kita bahas. 1. Margin. Jika bisnis Anda ingin berkembang, maka hal pertama yang harus Anda fokuskan adalah margin, ya. Margin itu adalah selisih antara harga modal dengan harga jual Anda. Misalnya nih, Anda jualan keripik Tela Balado ya, produksinya mengeluarkan biaya 3.000 per bungkusnya. Kemudian Anda menjualnya dengan harga 5.000 per bungkus, maka margin Anda adalah 2.000. Prinsipnya, semakin tinggi margin Anda, maka akan semakin bagus untuk bisnis Anda. Dengan margin yang tinggi akan membuat operasional bisnis Anda itu aman. Dan Anda itu nggak perlu pusing lagi dengan namanya cash flow. Dilemanya adalah banyak pebisnis yang lebih memilih jualan produk yang marginnya tipis dan saingannya banyak. Mengingat marketnya juga banyak. Hasilnya ketika terjadi perang harga, ya Anda akan terkena dampaknya ya. Penjualan itu akan menurun dan tentu saja ini akan mengganggu cash flow Anda. Lalu pertanyaannya, gimana sih agar Anda bisa mendapatkan margin yang tinggi? Jawabannya adalah dengan melakukan inovasi terhadap produk atau bisnis Anda. Misalnya Anda jualan bakso. Bakso itu sebuah produk yang bisa dibilang marginnya kecil ya. Pesaingnya udah banyak ya, tapi marketnya juga banyak. Nah, supaya margin Anda dalam jualan bakso itu bisa tinggi, maka Anda harus melakukan inovasi dalam bisnis bakso Anda. Ya, bentuk inovasinya udah banyak ya, seperti mengubah ukuran baksonya menjadi besar, ya. Bisa juga dengan memberikan varian rasa lain di dalam bakso ya, seperti bakso pedas, bakso keju, bakso telur, dan lain sebagainya. Dengan adanya inovasi itu akan membuat bakso yang Anda jual itu punya nilai tersendiri dan unik ya jika dibandingkan dengan yang jual bakso kebanyakan. Anda bahkan bisa memberikan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran ya. Jadi margin Anda itu nggak akan tipis lagi. 2. Market share. Nah, hal kedua yang harus Anda fokuskan di dalam bisnis itu adalah market share. Market share di sini bukanlah pangsa pasar ya. Tapi kemungkinan dari suatu produk itu bisa dijual secara banyak atau enggak. Nah, kalau produk yang Anda jual itu adalah produk yang bisa dijual secara banyak, maka bisnis Anda bisa berkembang dan tumbuh dengan cepat. Namun, kalau yang Anda jual itu produk yang nggak bisa dijual secara banyak, ya maka perkembangan bisnis Anda akan melambat.
Misalnya gini, Anda jualan kaos custom design ya. Kaos ini dibuat sesuai dengan permintaan pembeli kan. Nah, kaos custom ini adalah contoh produk yang nggak bisa dijual secara banyak. Karena apa? Karena antara pembeli yang satu dengan yang lain itu keinginan untuk membuat desainnya itu nggak mungkin sama. Nah, beda ceritanya kalau Anda itu menjual kaos yang desainnya sudah Anda tentukan dan bisa Anda jual secara banyak ya. Nah, dari waktu pembuatannya itu aja bisa jadi lebih singkat ya, dan Anda bisa menjual jauh lebih banyak daripada menjual kaos custom design. Nah, dengan menjual kaos seperti ini, maka bisnis Anda itu akan lebih cepat berkembang daripada menjual yang custom. Sehingga untuk menjadikan bisnis Anda itu berkembang ya, sekarang coba cek deh produk Anda. Apakah punya peluang untuk dijual secara banyak atau enggak? Dan tentu saja jangan lupa pertimbangkan ukuran marketnya alias pangsa pasarnya. 3. Customer satisfaction. Hal ketiga yang harus Anda fokuskan kalau bisnis Anda itu pengen berkembang ya, itu tentu saja customer satisfaction alias kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini penting ya. Pelanggan yang puas itu akan berpotensi untuk beli lagi, dan beli lagi, alias menjadi repeat buyer. Nah, kalau pelanggan yang nggak puas, ya dia itu nanti beli sekali, terus kapok beli lagi. Nah, parahnya lagi, dia akan berbicara ke orang lain tentang apa yang dia nggak puas dari produk atau bisnis Anda. Dengan pelanggan lama datang lagi untuk membeli, maka akan meningkatkan jumlah transaksi bulanan Anda tanpa perlu mengeluarkan biaya akuisisi lagi. Ingat, menjual pada pembeli lama itu lebih mudah dibanding menjual kepada pembeli baru. Nah, gimana cara membuat pembeli puas ya? Ya banyak. Yang bisa dioptimalkan misalnya dari kualitas produk, harga produk, kecepatan pengirimannya, dan tentu saja pelayanannya. Paling bagus ya dioptimalkan semuanya ya, supaya value bisnis Anda itu menjadi kuat. Nah, itulah 3 komponen yang harus Anda fokuskan dulu untuk mengembangkan bisnis Anda sampai mapan sentosa. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lain. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.